Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, saudara-saudara seagama, saudara-saudara yang saya muliakan, dalam kesempatan sore hari ini, hari Rabu Ba'da Asyar, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita dalam keadaan sehat walafiat dan mempertemukan kita dalam majlis ilmu kajian Al-Quran wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kesempatan yang Allah berikan, kesempatan hadirnya kita dalam kajian ini bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kebanyakan di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan terhadap nikmat kesempatan atau nikmat kelonggaran, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang sahih dalam Jami'us Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Nikmatani maghbunun, dua nikmat, maghbunun yang diabaikan, yang tidak digunakan sebaik-baiknya, katsirun minan nas, oleh kebanyakan manusia. Dua nikmat itu, yang pertama as-sihah, nikmat sehat. Nikmat sehat ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, yang semestinya kita gunakan untuk beramal salih, untuk menggunakan sehat itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang wajib disyukuri adalah sehat. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita ini, sehat yang penuh dengan barakah, sehat yang kita gunakan untuk senantiasa beramal salih, kita gunakan untuk melakukan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi sehat, namun sehat secara lahiriah, tidak diberi sehat secara batiniah. Ia seorang hamba Allah yang
meyakini adanya agama Islam, badannya sehat. Hakikatnya yang memberi sehat adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang ada panggilan azan, ia hatinya tidak sehat, imannya tidak sehat. Alhamdulillah kita diberi sehat secara lahiriah, dan alhamdulillah kita sehat secara batiniah. Dengan panggilan azan kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang semoga Allah memuliakan kepada kita semua. Yang kedua, al-faragh, kesenggangan waktu, kelonggaran waktu. Ada waktu yang Allah beri, jazakallah khair, kesempatan untuk kita sejenak, walaupun dalam sebulan 2 kali pertemuan dengan kajian kurang lebih 1 jam, kurang lebih berikut dengan pertanyaannya. Waktu ini kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan Islam kita, untuk menyempurnakan iman kita. Karena menunaikan syariat, melaksanakan syariat, baik perintah ataupun larangan, itu didasari dengan pengetahuan, didasari dengan ilmu. Tanpa didasari dengan ilmu, maka kita beribadah kadang semaunya. Alhamdulillah kita mau duduk sejenak, di sela-sela ada pekerjaan kita, namun sudah diizinkan untuk mengikuti kajian. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali melalui sabda Rasulullah SAW, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah SAW, sekaligus beliau yang mencontohi, meneladani, mempraktikkan, adalah berkaitan salat. Salat adalah amalan yang paling agung setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaan Islam itu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan hak, dengan benar, kecuali hanya Allah. Dengan meyakini Allah, tentang rububiyahnya yang juga pernah dibahas, tentang uluhiyahnya, tentang asma wa sifat. Kemudian meyakini, kita bersaksi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita membenarkan apa yang difirmankan, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melaksanakan apa yang dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasdiquhu fima amarah wa tuti'uhu fima amarah, dan mentaati apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya akan mengingatkan tentang pentingnya dalam salat yang berkaitan dengan tumakninah. Karena ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakan salat, ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakan salat, namun mereka yang mengerjakan salat mendapatkan azab atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Maka celakalah lil musallin bagi orang-orang yang mengerjakan salat. Tingkatan pertama, orang yang mengerjakan salat tidak mendapat pahala, bahkan mendapat azab, mendapat siksaan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun, surah yang ke-107. Yang semestinya orang yang mengerjakan salat dapat pahala. Namun ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Alladzina, orang-orang hum mereka an salatihim, dari salat mereka sahun, penuh dengan kelalaian. Ini penyebab pertama. Banyak di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih menunaikan salat, di antara yang dilalaikan adalah tidak tumakninah. Tidak tumakninah. Gerakannya cepat, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukuknya bangun dari rukuknya, sujudnya bangun dari sujudnya, semuanya tidak ia tempatkan sesuai dengan keadaan di mana rukuk yang sempurna. Bagaimana i'tidal yang sempurna, bagaimana sujud yang sempurna, bagaimana duduk di antara dua sujud yang sempurna. Ini di antara penyebab yang pertama, banyak tidak tumanina. Bahkan kadang kalau sholatnya cepat, yakni tidak tumanina, bangga. Di bulan Ramadan kemarin, ada saudara kita yang mengerjakan sholat tarawih 23 rakaat berikut dengan witirnya 10 kali salam, witirnya 3 dengan waktu hanya 7 menit. Begitu 23 rakaat hanya menempuh waktu 7 menit. Bangga. Padahal sholat di antara perintah yang wajib kita tunaikan adalah tumakninah. Bahkan ketika kita andaikan masbuk, terlambat, disuruh tenang. Fa idzat ma'nantum faqimus shalah. Maka jika kalian tenang, tegakkan salat. Jadi walaupun sudah terlambat 1 rakaat, 2 rakaat, ya sudah, berjalan dengan tenang. Fa'alaikum bis-sakinah. Apa yang dimaksud tumakninah? Tumakninah adalah tenang dalam mengerjakan sholat. Tenangnya, bacaannya membaca dengan tartil. Kemudian gerakannya menggerakkan dalam gerakan dalam sholat disesuaikan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Perhatikan di antara sahabat Rasulullah SAW yang mengerjakan salat tidak tumakninah. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari, nomor hadisnya 793. Haddatsana Musaddadun
qala akhbarani Yahya ibnu Sa'idin an Ubaidillah qala haddatsana Sa'id al-Maghburi an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah, sahabat Abu Hurairah, anna Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat masuk ke masjid, tentu Masjid Nabawi, masjid yang ada di Madinah. Kemudian fadakhala, maka masuk rajulun, seorang lelaki. Ada seorang lelaki masuk masjid. Tapi lebih dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki masuk masjid. Kemudian laki-laki itu fasalla, maka mengerjakan salat. Siapa laki-laki itu? Kemudian setelah mengerjakan salat, summa jaa, kemudian ia datang, artinya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mengerjakan salat 2 rakaat di masjid itu, kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam laki-laki itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraddan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salam, maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki tentang salamnya. Biasanya sahabat salamnya itu assalamu alayka ya Rasulullah. Jarang dalam riwayat salamu alaikum, assalamu alaikum. Assalamu alayka kah adalah engkau. Kau menunjukkan orang banyak, tapi bisa digunakan untuk orang satu, kum. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab wa alaikassalam. Apa berikutnya? Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dijawab salam itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya di dalam hadis ini? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ini dalam layar matan hadisnya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Irji, kembalilah ke tempat salatmu, fasalli, lakukan salat lagi, maka salatlah engkau. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau lam tusalli, belum mengerjakan salat. Seorang lelaki ini sudah mengerjakan salat 2 rakaat, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salamnya, kemudian Rasulullah mengingatkan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangilah salatmu, kamu belum salat. Jadi salat yang dikerjakan dianggap tidak sah. Suruh ngulang lagi, lakukan salat. Sampai Rasulullah SAW mengerjakan, sampai seorang laki-laki ini mengerjakan, yakni mengulangi salat, diulangi salatnya 3 kali salatan. Sini salasan, sampai disuruh mengulangi salatnya salasan 3 kali. Karena Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki itu sedang salat. Kemudian faqala, maka berkata
seorang yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang diingatkan, yang disuruh ngulang sholatnya sampai 3 kali. Walladzi ba'asaka bil haqqi, demi zat yang telah mengutus engkau bil haqqi, dengan hak, dengan benar. Fama uhsinu ghairahu, maka tidaklah aku bisa memperbaiki ghairahu, pada selainnya sholat. Sholat yang aku lakukan yang paling baik yaitulah Rasul. Sholatku yang paling baik yang aku lakukan yaitu, aku tidak bisa membaguskan lagi sholat, yaitu bisanya aku sholat. Jadi kemudian fa'allimni, di sini fa'allimni, maka ajarilah aku. Aku mohon supaya engkau Rasulullah SAW menuntun, mempelajari tentang sholat yang benar. Ini dari kalangan sahabat. Tadi dalam surah Al-Ma'un di ayat 4, fawailul lil musalli, sebabnya alladzina hum an salatihim sahun. Ini bukan saya yang menyampaikan, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam pekerjaan kita, bidang kita, ketika kita sedang melakukan pekerjaan kita, ada kontrol, pekerjaan kita tidak benar, pasti sama pengawasnya disuruh ngulangi, disuruh rubah. Ini hadis Bukhari, bisa dibuka di nomor 793. Kemudian qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ilas shalah, idza, ketika atau apabila kumta, berdiri engkau, ilas shalah, untuk mengerjakan salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Fakabbir, maka bertakbirlah. Di sini tidak menceritakan tentang syaratnya seperti wudu, menutup aurat, tidak, karena sudah punya wudu. Kemudian summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah apa yang mudah bersamamu minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Kamu bisanya apa dalam Al-Qur'an? Tentu suratul Fatihah. Jadi baca surah Al-Fatihah yang benar, yang tertil. Sebagaimana kajian-kajian beberapa tahun sebelum Covid sudah disampaikan, di antara wajibnya, bahkan termasuk rukun yang wajib kita perhatikan bacaan, yaitu dalam salat suratul Fatihah. Kemudian setelah itu summarka hatta tatma'inna raki'an. Ini summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah engkau hatta tatma'inna raki'an, sehingga tenang, sungguh tenang kamu. Rukuknya itu jangan terburu-buru. Tatma'inna raki'an, ini yang dimaksud tuma'ninah. Jadi ada orang salat ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Summarka hatta tatma'inna raki'an." Jadi gerakannya ruku disempurnakan, cara ruku yang benar. Ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bacaan dalam ruku itu supaya dibaca dengan benar. Bacaan yang paling pendek nanti kita tunjukkan.
Subhana rabbiyal azim. Itu yang paling pendek. Kalau yang agak panjang sedikit ditambahi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Atau boleh dibaca wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ini rukuk gerakannya cepat, bacaannya juga cepat. Belum rukuk langsung mengucapkan Allahu akbar subhanallah subhanallah. Belum tenang. Maka perintahnya adalah supaya atau agar tatma'inna raqiyah. Tidak hanya dalam rukuk. Jadi prakteknya kalau rukuk yang tidak tenang itu seperti ini. Contohnya, saya sudah berdiri melakukan sholat, rukuk yang tidak tenang. Allahu akbar. Subhanallahadzim, subhanallah, Allah. Ini tidak tumakninah. Adapun rukuk yang tenang, Allahu akbar. Setelah sempurna posisi dalam rukuk, baru ucapkan Subhana rabbiyal azim. Minimal sekali dengan mengucapkan ucapan dalam rukuk yang benar. Jadi setelah sempurna rukuk baru ucapkan Subhana rabbiyal azim. Ini belum apa-apa, Allahu akbar subhanallah subhanallah, belum tegak benar. Ini yang dimaksud benar. Itulah bagian dari fawailul lil musalli. Maka celakalah bagi orang yang salat. Bagaimana orang yang enggak salat? Tambah nemen. Salat aja. Lah iya, tambah nemen. Apanya? Azabnya disiapkan di neraka sakor. Neraka sakor. Jadi mari kita perbaiki Islam kita melalui salat dengan mengerjakan salat tumakninah. Mari kita lanjut. Summarfa hatta ta'tadila qa'ima. Kemudian setelah ruku dengan sempurna, dengan tenang, dengan tumakninah, kemudian irfa, angkatlah posisi badannya, kepalanya, untuk melakukan bangun dari ruku yang disebut i'tidal. Ini hatta ta'tadila qa'ima, sehingga tegak lurus dengan sempurna berdiri. Hatta ta'tadila qa'ima. Jadi kalau dipraktekkan, setelah ruku sempurna, minimal 1 kali bacaannya yang wajib, sunnahnya 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Setelah tegak sempurna, baru ucapkan Rabbana lakal hamd. Itu minimal Rabbana lakal hamd. Ini belum tegak, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Belum, baru masih condong. Ini tidak namanya la ta'tadila qa'imah. Perintahnya summarfa hatta ta'tadila qa'imah. Ini salat bukan main-main. Saya kasih gambaran contoh saja. Ketika kita masih sekolah dulu, setiap hari Senin kita upacara. Kata pimpinan dalam upacara itu, kepada pimpinan upacara hormat, kita perhatikan. Kepada pimpinan upacara hormat, belum selesai langsung angkat tangan. Kepada pimpinan upacara hormat, itu tidak benar. Yang benar bagaimana? Hormat, gerak, baru diangkat. Dan tempatnya di mana harus mesti tidak seperti ini.
Kepada pimpinan upacara hormat gerak. Hati-hati kalau hormat seperti ini. Ya. Ini salat mengagungkan Allah. Menghormat kepada Allah, tidak sekedar hanya menghormat. Makanya gerakannya, bacaannya adalah secara khusus. Ini. Makanya ketika ruku hatta ta'tadila qa'im. Kita perhatikan. Ini riwayat dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab ini, namanya Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kemudian summa sujud hatta tatma'inna sajida. Ini summa, kemudian sujudlah engkau hatta tatma'inna sajida, sehingga engkau tenang sungguh dalam sujudnya, benar-benar tatma'inna sajida. Ya. Jadi ketika sujud, turun mau sujud, Allahu Akbar, apakah dalam praktek sujud kedua telapak tangannya didahulukan, ada riwayatnya, atau kedua lututnya didahulukan? Itu para ulama beda, ada yang mendahulukan kedua tangannya dan ada yang mendahulukan kedua lututnya. Itu bukan persoalan yang pokok. Ketika sujud, setelah sempurna dalam sujud, dan posisi sujud itu jangan seperti binatang buas. Sampai begitu. Dan tidak boleh mengumpulkan kedua lengannya disentuhkan kepada kedua lambungnya. Ini supaya diingatkan terus. Sujud yang seperti binatang buas seperti ini. Tangannya ini. Ini namanya mengagungkan Allah dengan pengagungan yang tidak benar. Tidak sesuai dengan tuntunan. Apakah masih ada yang mengerjakan sholat seperti itu? Coba. Antum sekarang, bapak-bapak, saudara sekalian mengaji. Masih kita perhatikan. Bahkan ini disamakan kalbun. Salah satu binatang buas adalah anjing. Anjing itu kalau istirahat begitu istirahatnya. Perhatikan anjing. Maka supaya diangkat dan kedua lengannya ini tidak disentuhkan ke lambung dalam posisi sholat yang sendiri, kecuali bermakmum mengganggu, agak ya jangan dikeluarkan karena bisa kena sikutnya, kena saudara kita yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi seperti ini tidak boleh, maka diangkat, kemudian ini tidak seperti ini, tidak seperti orang yang sedang kedinginan. Jadi artinya tidak boleh dikumpulkan, dibuka. Namun kalau berjamaah, kita lihat kondisi. Jangan mentang-mentang harus dibuka, mengganggu yang sebelah kanan dan yang sebelah. Kemudian posisi sholat dalam perintahnya untuk kaki di belakang itu ditumpuk, digabung seperti ini, tidak melebar seperti ini. Kalau melebar seperti ini, pakai sarung, tidak pakai dalaman lagi. Ya, agak berbahaya ya. Ya, agak berbahaya. Tapi perintahnya seperti ini, dikumpulkan seperti ini bentuk. Dan posisi ini tidak menyentuh antara paha dengan perut. Ini perut kaki, perut lutut. Tidak seperti ini sujudnya. Tapi seperti ini sujud. Ketika
Ya, enggak apa-apa. Enggak masuk dalam settingan. Ketika sujud di sini, sumasjud hatta tatma'inna sajidah, ini baru disebut sujud dengan tumanina. Hatta tatma'inna sajidah. Belum orang sujud yang tidak tumanina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum duduk dengan benar. Allahu Akbar. Itulah salah satu penyebab fawailul lil musall. Fawailul lil musalli. Kemudian sumasjud hatta tatma'inna sajidah. Sumarfa kemudian angkatlah, berarti mengangkat badan kita, kepala kita dari sujud hatta tatma'inna jalisa. Ini dalam posisi duduk, bangun dari sujud awal. Kan sujud itu dalam satu rakaatnya ada 2 kali sujudan. Iya. Prakteknya bangun dari sujud, sumarfa hatta tatma'inna, dari sujud posisinya Allahu Akbar. Setelah sempurna duduknya di antara 2 sujud, kemudian ucapkanlah yang paling pendek, Rabbil firli, yang paling pendek. Karena mungkin Bapak hanya minta pengampunan saja. Rabbi wahai Rabbku, ighfirli, ampunilah dosa-dosaku. Tapi kalau butuh kasih sayang, tambahin Rabbi ighfirli warham, semoga engkau menyayangi, merahmati Tuhan. Kalau masih butuh lagi untuk diperbaiki amal ibadah kita, wajburni. Kalau masih butuh lagi untuk diangkat derajat kita, baik urusan dunia dan akhirat, warfa'ni. Kalau butuh kita rizki, kita sangat butuh rizki. Makanya bapak-bapak masih bekerja, stoknya masih kurang. Warzuqni, tambah. Tidak cukup hanya Rabbil firli, dan Rabbil firli itu wajibnya. Rabbil firli, warhamni, wajburni, wahdini boleh, warzuqni boleh, wa'afini boleh. Banyak riwayat-riwayat yang meriwayatkan di dalam riwayat yang sahih. Baru setelah baca, setidak-tidaknya membaca 1 kali, setidak-tidaknya Rabbil firli, baru summasjud hatta tatma'inna sajidah. Kemudian diperintah untuk sujud lagi, summasjud hatta tatma'inna sajidah. Summaf'al, sujud seperti yang sudah diterangkan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada laki-laki yang tidak benar sholatnya ini, lakukanlah zalika, demikian itu petunjuk fi sholatika, dalam sholatmu, kulliha, kesemuanya sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib, semua sholat. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu fawailul lil musalli. Ini bukan kata saya. Hanya sholat itu ada orang mengerjakan sholat, tapi diazab, disiksa sebab karena ia lalai, tidak menjaga syarat sahnya sholatnya, tidak menjaga tumakninahnya, termasuk lalai terhadap tidak perhatikan tumakninah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat di bab yang lain. Ini doa dalam sujud, doa dalam ruku. Di antara doa dalam ruku yang agak panjang,
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Aisyah, kana nabiyyu, ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, mengucapkan fi ruku'ihi, dalam rukuknya, wa sujudihi, dan dalam sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Selain daripada subhana rabbiyal azim, selain subhana rabbiyal azim wa bihamdi, selain dari yang lain, doa yang lain seperti subuhum qudus rabbul malaikati waruh, subuhum rabbul malaikati waruh. Ini doa yang sering sekali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Ini memuji Allah, menyanjung Allah. Subhanaka, mensucikan Allah. Wa bihamdika, itu memuji Allah. Allahumma ighfirli, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dibaca saja subhan rabbiyal azim, itu hanya bentuk mensucikan Allah dalam bentuk pengagungan. Ya, di bab lain, sebagaimana Imam Bukhari masukkan dari bab yang sangat jelas, babu tuma'nina, babnya tuma'nina hina yarfa'u ra'sahu minar ruku'. Ini lebih jelas lagi. Bab tentang tenangnya, tuma'ninahnya, hina yarfa'u, ketika mengangkat ra'sahu, kepalanya, minar ruku'i, dari ruku'. Ditulis babnya tersendiri. Jadi ada orang yang bangun dari ruku' tidak tumakni, itu tadi. Bagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Humaid, rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wastawa jalisa hatta ya'uda kulla faqarin makanahu. Kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Al-Bara radhiyallahu anhu, qala, berkata Al-Bara, kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu, kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu, ada rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sujudnya Nabi, wa idza rafa'a ra'sahu, dan ketika mengangkat kepalanya, minar ruku', dari ruku', wa bainas sajadataini qariban minas sawa. Jadi antara rukuknya dan bangun dari ruku' dan sujudnya bangun dari sujud, duduk di antara itu jiddahnya hampir sama. Jadi kalau rukuknya kira-kira 1 menit, bangun dari ruku' itu kira-kira juga 1 menit. Sujudnya juga kira-kira 1 menit. Kira-kira kalau diumpamakan 1 menit, bangun dari ruku' 1 menit. Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tumakninah. Jadi tumakninah ini adalah salah satu rukun yang wajib ditunaikan di dalam salat. Tumakninah salah satu rukun yang wajib ditunaikan dalam salat. Intinya, rajul yang diingatkan, yang ditegur oleh Rasulullah SAW disuruh ngulangi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Fungsinya hadis ini menunjukkan seorang laki-laki itu salatnya tidak tumakninah. Para fuqaha, ulama dari ulama fikih, tidak ada perbedaan. Orang yang mengerjakan salat tidak tumakninah, yang hamba Allah yang mengerjakan salat yang tidak tumakninah, baik dari mazhab Hanafi, mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i,
dan mazhab-mazhab yang lain sepakat, tidak ada perselisihan bahwa salat itu wajib tumanina. Kalau tidak tumanina, maka fa salatuhu, salatnya tidak sah. Ini yang dimaksud di dalam surah Al-Ma'un, di antaranya fawailul lil musallin. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari hal yang demikian. Maka disuruh khusyuk, karena salat yang baik itu ya memenuhi syarat, rukun dan wajibnya serta sunnahnya, menjauhi yang dibenci dan yang membatalkan, serta menuju kekhusyuan itu harus tumanina. Bagaimana akan khusyuk kalau salatnya jungkir balik seperti ayam menutul atau memakan makanannya, mematuk itu. Burung gagak kalau mematuk makanannya itu gimana? Kerak. Ya begini. Tidak tenang. Ini salat. Jadi salat bukan main-main, tapi salah satu salat, ukuran kesempurnaan salat diantaranya yaitu wajib tumanina. Kalau tumanina, para fuqaha sudah disebutkan tadi, baik dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, kecenderungan yang dipilih mazhab itu kecenderungan, bukan golongan, kecenderungan yang dipilih ya oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Malik, oleh Imam Ahmad, oleh Imam Abu Hanifah. Itu tidak berbeda. Yang salatnya tidak tumanina jelas tidak sah. Maka Rasulullah SAW mengatakan irji fasalli, ulangi salatlah lagi. Fa innaka lam tusalli, maka sesungguhnya engkau belum mengerjakan salat. Saudara-saudaraku, saya bukakan hadis yang berkaitan, ada seseorang yang mengerjakan sholat 60 tahun, sholatnya tidak diterima. tahun sholatnya tidak diterima. Kita lihat riwayatnya dalam salah satu kitab Al-Silsilatu Al-Ahadis Sahih, ya. Nomor hadisnya 2535. Dua ribu lima ratus tiga puluh lima. Ini sabda Rasulullah SAW di salah satu kitab rujukan hadis, Silsilatul Ahadits Sahih. Rasulullah SAW, innar rajulah la yusalli sittina sanah. Nabi ini bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki, ia mengerjakan salat sittina sanah. Sittin situ 60, sana itu tahun. 60 tahun mengerjakan salat. Rajin salat. Wa ma tuqbalu lahu, dan tidak diterima baginya salatun, salatnya. Mengapa sebabnya? Ia suka yatimmu ruku, menyempurnakan rukunya. Rukunya benar, sempurna. Tapi wala yutimmus sujud. Sujudnya tidak
Tidak sempurna. Di antaranya tidak tumanina. Kemudian kadang wa yutimmus sujud, sujudnya sempurna, wala yutimur ruku, dan tidak menyempurnakan ruku. Ini di antara yang penyebab tidak diterimanya salat. Di riwayat Imam Al-Asbahani fi Targhib dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ini silsilatul ahadits sahih yang dihimpun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah. Hadis kedudukannya ini siqah. Rijaluhu kulluhum siqah. Periwayatan dalam hadis ini siqah, sangat kuat. Kedudukannya sahih. Ini seorang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW mengerjakan salat sittina sana, 60 tahun. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, memang kita kadang sering mengerjakan salat, tapi kadang kurang peduli dengan salat. Tapi kalau urusan pekerjaan dunia, ya peduli banget. Iya, peduli banget. Kita ingin bangun rumah nih, punya dana, sudah gambarnya jelas, peduli banget. Tukangnya kalau nggak bener disalahin. Tapi tentang pondasi iman kita, salat kita, kadang kurang kita peduli. Benarkah salat saya yang saya lakukan ini sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ada yang mau bertanya yang berkaitan, ya silakan. Izin bertanya Ustaz. Nah, Saya cerita aja dan juga bertanya. Ceritanya gini, ketika saya sholat di suatu masjid, itu ada situasi di mana mereka tidak tumanina cepat, sholatnya cepat. Itu saya harus mengulangnya lagi di tempat itu atau di rumah. Yang kedua, saya tempat di masjid lain ada yang terlalu tumanina, sehingga ibaratnya sholat kemungkinan 10 menit atau 15 menit itu bisa jadi 20 menit, 30 menit. Itu gimana Ustaz? Jadi rukuknya terlalu lama, sujudnya terlalu lama, itu gimana? ya. Kasih Ustaz. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salat yang tidak tumakninah, hadisnya tadi sangat jelas. Nomor hadisnya 793. Yang benar-benar tidak tumakninah, yang membaca satu bacaan ruku, Subhan Rabbil Azim, itu tidak sempurna, belum sempurna, itu namanya tidak tumakninah. Tapi kalau baca satu kali kita bisa mengikuti dan sempurna dalam membaca, ya hanya cepat saja tapi disebut masih tumakninah. Karena ukuran tumakninah dalam membaca, gerakan yang benar pada posisi ruku, sujud, dan berdiri dari ruku, kemudian membaca bacaan dengan tartil. Itu ukuran tumakninah. Anggaplah sekarang tidak tumakninah. Apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya tadi, apakah harus mengulang di tempat itu atau pulang ke rumah? Salat tidak bisa ditunda-tunda. Ketika salat tidak tumakninah, maka tidak perlu diikuti dan lakukan pengulangan. Ini pendapat ulama yang masyhur. Di tempat itu tidak mengapa mengulangi salat, karena tidak tumakninah. Bahkan salat yang Fatihahnya tidak benar, ya, yang tidak benar, maka itu salatnya juga tidak sempurna. Sebagian ulama menyebutkan tidak sah, maka harus diadakan pengulangan di tempat itu. Kita bukan mau merendahkan Allah atau mau merendahkan yang menjadi imam pada saat itu, tetapi kita merujuk kepada dasar-dasar di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau rumahnya jauh dengan masjid itu,
apalagi berjarak sampai berapa kilo, ya di masjid itu atau di musola itu yang diulangi sholatnya, yang dilakukan pengulangan sholatnya. Adapun rumahnya dekat di sampingnya, tidak apa-apa pulang ke rumah karena takut menyebabkan tersinggung mungkin karena tetangganya. Kenapa ngulangi? Gitu kan. Ya, maka dilakukan pendekatan setelah itu. Berkunjung kalau itu tetangga kita dekat, bahwa bagaimana supaya mengerjakan sholat dengan cara yang baik, mengingatkan untuk mengerjakan sholat dengan tumakninah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mengulangi sholat itu ya di tempat itu aja. Jangan ditunda-tunda lagi, apalagi waktu asar, waktu maghrib. Waktunya sangat singkat. Kecuali waktu isya agak lama waktunya. Kalau sekarang misalkan isyanya jam 8, waktu akhir yang sahih nisful lail, separuh malam, sekitar jam 12 baru selesai waktu isya. Agak lama. Tapi kalau waktu maghrib cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dilakukan pengulangan di tempat itu juga. Dalam arti tidak menyampaikan, Pak, saya ngulangi sholat Pak karena tidak tumakninah, tidak demikian. Itu akan menimbulkan ya kekacauan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sisi yang lain ada sholat yang terlalu tumakninah. Bahasa pertanyaannya tadi terlalu tumakninah katanya. Yang tidak boleh oleh Rasulullah SAW ngimami dalam sholat itu situasi membaca surah Al-Baqarah dan surah yang sejenis sekitar 1 jam lebih, 1 jam kondisi dulu. Makanya ada seorang sahabat yang mengimami membacanya surah Al-Baqarah yang bernama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu ngimami kelamaan sehingga makmumnya itu boleh tidak mengikuti imamnya, langsung meneruskan sholatnya itu. Meneruskan, karena kelamaan baca surat Al-Baqarah. Tapi kalau hanya sekedar 10 menit, saya kira kalau di Indonesia ini ya masih standar-standar saja. Maka itu bukan bahasa istilahnya terlalu tumakninah. Bukan bahasa terlalu tumakninah. Jadi istilah terlalu tumakninah itu tidak ada. Cuma tumakninah bahasanya. Kalau hanya sekedar membaca surah dalam rakaat pertama misalkan An-Naba itu masih wajar. Jadi namun kadang kita yang terburu-buru dengan pekerjaan. Jadi bukan masalah persoalan sholatnya sebenarnya. Bukan masalah sholatnya. Maka lakukan ya sholat dengan tumakninah, tidak ada istilah terlalu tumakninah. Saya insya Allah belum menjumpai walaupun di pondok pesantren sampai sholatnya 20 menit itu atau 15 menit zuhur, asar yang 4 rakaat belum menjumpai. Paling lama rata-rata 10 menit yang 4 rakaat. Tapi kalau di umum di perjalanan itu enggak ada 10 menit. Ya, enggak ada 10 menit. Seperti saya tadi ngimami sholat asar itu, saya baca cuma standar 3 kali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli 3 kali. 3 kali. Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Beda kalau saya ngimami di tempat saya sendiri, lebih lama lagi. Ya. Jadi sebaiknya kita harus berlapang dada dengan sholat yang terlalu tumakninah. Sebaiknya, karena insya Allah itu tidak nyampe 10 menit itu. Ya ukurannya 10 menit lah. Jadi ukurannya 10 menit. Cuma kadang kita yang terlalu pingin ya karena ada janjian, apalagi janjian ya mau makan bersama, ya janjian sama calonnya kalau yang masih bujang kan. Ada pertemuan dengan calon mertua misalkan. Ya. Atau karena mau nonton bola. Ya, takut ketinggalan teman-temannya. Wah kok lama banget ini salat.
Ya. Maka yang saya jumpai di dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah SAW, tidak ada istilah terlalu tumakninah. Tapi antum bertanya itu baik, bertanya baik. Namun kita harus berlapang dada. Wah, sholatnya sana masjid terlalu tumakninah gitu kan. Kita mestinya harus ya berlapang dada. Ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sedang laporan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita berkah, supaya hidup kita penuh dengan keridhaan yang Allah berikan kepada kita, kebahagiaan. Karena di dalamnya salat itu ada keberkahan untuk aktivitas dalam kehidupan ini. Itu intinya salat. Rasulullah SAW kalau ada masalah, problem, urusan dunia, itu ambil wudhu, mengerjakan salat. Ya. Maka sebagai bentuk jawaban dari saya, sebaiknya kita harus menerima kepada salat yang dikerjakan terlalu tumakninah, artinya bersabar. Tapi kalau yang tidak tumakninah itu tidak ada toleran lagi, yaitu memang salatnya batal berdasarkan hadis tadi 793. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan kalau memang ketemu salat zuhur itu 30 menit, salat asar 30 menit, itu diingatkan, Pak Imam, di sini lingkungannya banyak orang bekerja. Ya. Kalau antum biasanya kalau salat sunnah biasanya baca Yasin suratnya. Bukan dihatamkan maksudnya. Satu ayat aja Yasin, Allahu Akbar. Barangkali yang lain ada yang bertanya? Ya, silakan. Nah, sujud. Iya. Perbedaan. Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Di dalam beberapa riwayat hadis dari referensi hadis-hadis yang sahih, tidak ada perbedaan antara sholatnya laki-laki dan perempuan. Sholatnya laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Hanya ada pendapat dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ketika sujud, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahumullah itu senangnya untuk perempuan sikunya itu agak dikedalamkan. Agak dikedalamkan. Tidak dibuka seperti sholatnya laki-laki. Tapi itu pendapat beliau. Padahal sholatnya perempuan juga nggak ada yang ngelihat, kan pakai mukena. Ya, cuma beliau berpendapat di dalam kitab Al-Umnya, kitab fikihnya namanya Al-Um, kitab induk Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i, nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Itu kalau perempuan tidak terlalu dibuka sikunya, agak dikedalam, disentuhkan ke lambungnya. Itu yang dipilih, yang saya ketahui tentang perbedaan. Namun kalau sholat berjamaah, Bapak sudah punya istri ya? Nah, belum. Yang benar saja. Istri kedua apa ketiga yang belum? Semoga Allah mendapatkan jodoh yang barokah. Misalkan sholat dengan saudaranya, itu perbedaan. Kalau perempuan tidak boleh gandeng. Misalkan bapak mau sholat dengan istrinya, tidak boleh gandeng, tidak boleh berada di samping kanannya. Bahaya masalahnya. Takut sedang nafsu birahinya muncul waktu sholat. Dan itu tidak ada petunjuk di dalam sunnah. Jadi perempuan kalau sholat berdua berjamaah tetap harus di belakang imamnya, walaupun berdua. Jadi di sini imam, ini perempuan. Tidak boleh gandeng seperti ini, seperti laki-laki. Itu perbedaan. Kalau perempuan sama perempuan ngimami,
Tidak seperti laki-laki cara mengimami. Perbedaannya. Cukup di tengah barisan tengah, yang pas tengah-tengah. Sama barisannya, sama bersama shaf awal. Tapi yang paling tengah perempuan. Jadi kalau perempuan sama fatayat, sama-sama perempuan sama akhwat untuk mengerjakan sholat berjamaah, tidak maju ke depan seperti laki-laki satu. Itu aja perbedaan tentang sholat berjamaah. Dan tidak boleh mengumandangkan azan. Misalkan ada mushola, ada masjid khusus akhwat untuk mengadakan jamaah, sudah masuk waktunya azan, tidak boleh. Ya, perempuan azan tidak boleh. Allah, nanti menggiurkan itu. Coba bisa viral itu. Kalau di Rumah Sakit Harapan Bunda diganti tukang adanya dengan akhwat. Malu sekali. Pada penasaran. Setelah ditengok nenek-nenek suaranya kayak gadis. Itu berbeda. Kalau masalah takbir, ngangkat tangan, masalah bacaan, itu sama. Hanya saja kalau sholat perempuan kadang suka bawa anak kecil. Itu juga ketika bawa anak kecil, anaknya nangis itu boleh digendong. Laki-laki juga boleh gendong kalau anaknya nangis. Itu boleh gendong. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah melakukan menggendong bayi. Jadi tidak ada yang lain bacaan yang perbedaan, gerakannya hanya satu menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau masbuk itu wajib menggantinya atau kalau kita masbuk tinggalan itu wajib diganti setelah selesai sholat atau gimana? Terus sama yang kedua, perjalanan waktu Jumat ketika naik pesawat atau di kereta api itu gimana sholat Jumatnya? Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masbuk misalkan masbuk itu orang yang didahulukan. Qaf, pakai qaf. Masbukun dari sabaqah. Artinya yang didahului. Salatnya keduluan. Itu loh maksudnya. Cuma kita diartikan kita terlambat. Namanya didahulukan, kita terlambat. Lihat masbuknya. Kalau salat zuhur terlambatnya 1 rakaat, ya hanya tinggal nambah 1 rakaat. Kalau masbuk sama sekali tidak pernah mengikuti sholat ini, imam di sini sholat sudah salam, ya pada saat itu ya sholat sendiri atau minta teman kepada temannya yang sudah sholat, boleh dilakukan. Maka masbuk ada beberapa persoalan dalam hal masbuk. Kalau masbuknya ketinggalan 1 rakaat, ya nambahi 1 rakaat. Kalau ketinggalan 2 rakaat, nambahi 2 rakaat. Kalau masbuknya yang terakhir nggak ada teman lagi, sudah tahiyat akhir, tasyahud akhir, kita Allahu Akbar langsung duduk. Sholat maghrib misalkan, kita menjumpai di tahiyat akhir, berarti tidak menjumpai rakaat, maka tetap kita bergabung boleh ketika tidak ada teman yang juga masbuk bersama kita, maka sholatnya juga harus nambahi 3 rakaat. Maka hitungan mengikuti tahiyat akhir, tasyahud akhir itu tidak termasuk rakaat. Yang termasuk rakaat itu apabila menjumpai rukuk dengan sempurna. Masbuk. Jadi kalau imamnya sudah Sami Allahu liman hamidah, kita ikut Allahu Akbar, namanya itu tidak masuk dalam 1 rakaat. Tapi kalau kita Allahu Akbar, imamnya terus rukuk, Allahu Akbar, kita ikut rukuk dengan sempurna, maka itu bisa dihitung 1 rakaat. Tapi kalau masbuknya imam sudah salah, itu namanya bukan masbuk, terlambat. Masbuk itu masih kita mau bergabung dengan imam. Apakah mengikuti 1 rakaat, apakah 2 rakaat, apakah 3 rakaat, tergantung kondisinya, keadaannya. Makanya kadang kita bisa tasyahud, bisa tahiyat itu 3 kali kadang.
Kalau maghrib kita bisa mengikuti imam rakaat terakhir. Maghrib kan 3 rakaat. Kita ngikuti dari awal. Maka kita ikut tasyahud, ikut tahiyat itu. Itu pertama, kita imam dapat 3 rakaat terakhir, kita mendapat 1 rakaat. Tapi kita harus ikut tahiyat. Jangan berdiri, jangan niat. Aku baru 1 kok harus tahiyat. Jangan niat, ikuti imam. Ya. Kemudian rakaat kedua kan harus tasyahud lagi untuk kita. Karena di rakaat kedua dalam salat maghrib itu harus tasyahud. Rakaat ketiga berarti 3 kali tahiyat. Kita lihat kondisinya. Tapi kalau imamnya sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bukan masbuk, kita sudah terlambat. Iya. Jadi kalau mau nyebrang itu, kalau sudah kapal lepas dari sandarnya, itu sudah bukan masbuk lagi, terlambat. Saya pernah terjadi. Kebetulan saya punya sahabat di kaptennya itu sahabat saya. Di Jatra 1, orang Bugis. Sudah lepas dari sandarnya, dari itu. Semua udah dilepas talinya. Saya telepon, Jafar, gimana kamu? Saya mau nyebrang, di mana posisinya? Saya di pelabuhan. Hah? Ya sudah, saya balik. Kayak anaknya pejabat itu. Baru kejadian seperti itu sayang sahabat itu. Silakan yang terakhir yang mau bertanya. Ya. Masya Allah. Pertanyaan yang bagus. Di Indonesia banyak tempat, banyak masjid. Ketika di salah satu masjid, misalkan di Harbon ini, di Harapan Bunda tidak tumanina, sudah nyebrang aja, ada masjid lagi. Di situ nggak tumanina. Wah, di mana ini? Ada itu. Tetap ada berusaha. Iya. Selama tidak mengganggu ya kewajiban yang lain. Ya, meninggalkan tugas. Ya, kalau bisa ya berusaha, ada usaha untuk mendakwahi imam itu tadi. Bertamu, wah Harbun ini nggak tumanina ini, imamnya siapa? Cari tahu siapa, cari tahu, kenalan. Kemudian ini usaha, upaya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Beliin anggur di Chandra, beliin apel, kasih amplop. Loh, dari mana? Saya salah satu karyawan Harapan Bunda. Oh, repot-repot. Ya, cerita singkatnya, Pak, kalau bisa sholatnya apa gitu kan, tidak menyinggung perasaan. Cuma kalau menasihati tidak bawa anggur, tidak bawa apel, biasanya suka nesu biasanya. Jadi bagaimana? Ini guyon saja. Tetap sholat yang tidak tumanina itu hukumnya batal, tidak sah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bagaimana upaya? Kalau sudah kita ada upaya di masjid tidak ada tumanina, maka wallahu a'lam kita niatnya untuk berjamaah, mudah-mudahan dicatat niat kita pahalanya seperti orang mengerjakan sholat berjamaah. Bukan tidak ada upaya untuk mengerjakan sholat berjamaah. Ya, ada upaya, tapi pada tidak tumanina semua. Ya. Apakah sholat kita ada pahalanya? Tetap Allah akan memberikan pahala sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya kita ternyata tidak tumanina, mudah-mudahan Allah memberikan catatan pahala seperti orang yang mengerjakan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Itu bagian dari salah satu uzur namanya. Salah satu uzur. Ya, mudah-mudahan jawaban secara ringkas. Ya, sebenarnya berkaitan dengan sholat Jumat ya, tadi belum dijawab. Ya, mohon maaf.
Sholat Jumat dalam musafir itu ada rukhsah tidak mengerjakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat di musafir waktu safar pada hari Jumat itu boleh tidak mengerjakan sholat Jumat. Boleh tidak mengerjakan sholat Jumat dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian. Diganti sholat zuhur apa? Jelas. Jangan sholat Jumat dewi. Ya, ini guyon juga. Tegang sekali. Ya, kalau tidak sholat Jumat bukan diganti. Ya, tetap mengerjakan sholat zuhur, namanya safar. Lakukan zuhur dengan dijamak dengan asar dan dikosmah, digabung. Ya. Jadi sholat Jumat itu tidak perlu dikerjakan kalau memang darurat, sibuk dalam bepergiannya, ya, musyakkah. Kemudian lakukan sholat zuhur. Boleh sholat zuhur 4 rakaat, boleh sholat zuhur 2 rakaat yang dikosor karena dalam bepergian. Dan boleh digabung dengan sholat asar, dikumpulkan dengan sholat asar. Itu ada hadisnya. Ya, al-Jum'atu hakun wajibun illa khamsah. Di dalam riwayat At-Tabrani, Daruqutni, Sunan Ad-Daruqutni. Dalam Sunan Daruqutni, kecuali orang sakit, anak-anak, wanita, itu. Kemudian orang yang sedang bepergian, itu boleh. Contoh-contoh, pada hari Jumat sedang mengerjakan haji, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Nih, orang Mekah sendiri itu jaraknya 7 kilo, jaraknya ada yang 8 kilo, ada yang 10 kilo dari rumahnya ke Arafah. Pada hari Jumat itu yang dilakukan sholat zuhur 2 rakaat, kemudian dijamak dengan asar 2 rakaat, tidak mengerjakan sholat Jumat. Itu salah satu rujukan alasannya safar. Orang Mekah bukan orang Indonesia. Orang Indonesia apalagi kebetulan wukuf itu diam di Arafah. Diam di Arafah pada hari Jumat. Itu tidak perlu harus melakukan sholat Jumat. Sholat zuhur saja boleh dijamak sekaligus dikosor, atau boleh mengerjakan sholat dengan sempurna. Jangan tidak sholat. Ya. Tidak sholat Jumat. Enggak apa-apa. Musafir harus sholat. Demikian, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah, memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita menuju jalan istiqomah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi hamba yang husnul khatimah, serta semoga Allah mengampuni atas segala dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Amin. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, yang salah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.